Selamat datang di Holanda Academy Channel. Pada video kali ini kita akan belajar kembali mengenai bahasa Python dengan topik yaitu kita akan mengenal tipe-tipe angka. Baik teman-teman, bahwa di dalam Python sendiri sebetulnya ada 3 tipe angka yang bisa teman-teman ketahui. Yang pertama adalah integer atau integer kalau bahasa itunya. Lalu ada float dan ada kompleks. Nah, seperti apa integer, float, dan kompleks? Yuk kita pelajari atau bedah lagi satu persatu ya. Baik, integer adalah sebuah nilai angka yang tidak peduli seberapa besar atau kecil yang diwakili oleh tipenya integral atau int di Python 3. Jadi semua angka bilangan bulat ya, 1, 2, 3, 1000, 1 juta, 1 miliar, pokoknya yang tidak ada pecahannya itu dikatakan sebagai tipe data atau tipe angka integer. Nah, tidak seperti bahasa pemrograman C dan Java bahwa dimana biasanya itu harus mengubah tipe data karena adanya batasan jumlah memori nilai yang bisa disimpan di dalam suatu variabel tersebut. Contoh bagi bahasa C ada integer, ada long, ada byte seperti itu, dan itu spesifik. Sedangkan kalau di Python tidak perlu. Semua akan masuk langsung ke dalam tipe nilai integer atau int. Nah, sebagai contoh teman-teman di sini, teman-teman nanti bisa buka di Python idle ya, dimana teman-teman bisa ketik x sama dengan 1 lalu print x, maka nanti akan keluar 1. Kalau print type x, dari type-nya itu akan mengeluarkan kelasnya. Kelas dari variabel x-nya apa? Nah, di sini contohnya adalah kelasnya adalah int atau integer karena variabel x berisi angka dengan tipenya adalah integer. Oke. Nah, sangat memungkinkan untuk melakukan konversi dari tipe angka lain atau bisa dikatakan tipe data yang lain ke tipe angka int atau integer dengan menggunakan fungsi int buka kurung tutup kurung. Nah, sebagai contoh kita ingin mengkonversikan teks ke dalam angka int atau integer dengan asumsi teks tersebut berisi angka, harus berisi angka ya. Jadi di sini contohnya ada 150. Nah, 150 ini karena pakai petik dia tipenya adalah string. Maka dengan ada int itu dia akan mengubah nilainya dari string menjadi integer sehingga pada saat kita print nilainya menjadi 150. Oke, begitu ya teman-teman. Selain itu juga kita bisa menggunakan yang namanya input, fungsi input buka kurung tutup kurung, dimana kita akan meminta input data secara interaktif dari user. Nah, input sendiri akan mengembalikan hasil inputnya sebagai string. Nah, oleh karena itu perlu dikonversi dengan menggunakan int. Sebagai contoh di bawah ini, kita punya variabel namanya umur, di mana umur ini adalah tipe datanya nanti adalah int. Oke ya, tipe datanya nanti adalah int yang diperoleh dari mana? Dari input. Nah, inputnya berupa apa? Berupa sebuah pertanyaan. Berapa umur Anda? Setelah saya tekan enter, maka keluar ini berapa umur Anda? Saya ketik di sini 25. Lalu saya enter, jebret. Lalu saya tulis lagi ketik lagi print umur, maka keluarlah umur saya yaitu 25. Jadi kalau tidak pakai print, nilai 25 tadi tidak akan keluar. Tapi nilai 25 itu sudah tersimpan ke dalam variabel umur. Oke. Yuk, next ke tipe data float atau tipe angka float, di mana bilangan real atau nilai pecahan direpresentasikan menggunakan IEEE 754 Double Precision Binary Floating Point Number Format. Ya, intinya teman-teman bisa tahu lah bahwa ini loh formatnya. Oke. Yang paling penting adalah Python mewakili angka floating point atau koma-koma menggunakan titik. Ya, ingat titik desimal bukan koma. Karena dia pakai bahasa Inggris, jadi pakai konvensi di Inggris pakai titik bukan pakai koma seperti di Indonesia. Jadi titik yang akan digunakan sebagai pemisah antar komanya ya. Jadi contohnya di sini adalah kita punya variabel namanya nilai P, di mana nilainya adalah 3.14 atau 3,14. Lalu kita print, maka akan keluar angkanya. Lalu kita print type, maka tipe variabelnya adalah float.
karena nilai angkanya adalah float. Oke teman-teman. Lalu konversi ke floatnya bisa menggunakan float buka kurung tutup kurung. Ini sebagai contoh ya. Kita punya nilai int 1, nilai string itu 1,5, maka saat pertama nilai floatnya itu adalah float dari int value ya, atau nilai int. Ini pasti kalau di sini ada error nih. Jadi teman-teman, ini harusnya adalah nilai underscore int ya. Maka langsung keluar nilai int sebagai float adalah 1,0. Nah, kenapa ada 0 padahal ini 1? Karena tetap float itu harus ada pecahannya. Oke, lanjut ya. Untuk string to floatnya adalah float dari nilai string, dimana hasilnya adalah 1,5. Nah, dua variabel ini tipe datanya adalah, atau tipe kelasnya adalah float, karena isinya adalah float. Berikutnya adalah bilangan kompleks, di mana bilangan kompleks didefinisikan oleh bagian nyata di sini dan bagian imajiner yang memiliki bentuk A plus BI, di mana I adalah bagian imajiner dan A serta B itu adalah bilangan real. Oke, di mana bilangan real dari bagian real dari bilangan A adalah bilangan real yang ditambahkan ke bilangan imajiner murni, sedangkan bilangan imajiner dari bilangan atau B ini adalah koefisien bilangan real dari bilangan imajiner murni. Nah, kalau di Python diwakili dengan huruf J sebagai bagian imajiner dari sebuah angka atau bilangan kompleks. Nah, sebagai contoh di sini C1 sama dengan 1J. Nah, 1J berarti apa? Berarti satunya adalah real, J-nya adalah imajiner. Oke. Berikutnya 2J. Ini sebagai contoh ya. C1, C2, C1-nya adalah 1J, C2-nya adalah 2J, di mana tipe C1 sebagai contoh ya adalah tipenya adalah kompleks. Nah, contohnya bila C1 realnya ini 0, 0, ini dua-duanya sama dengan 0. Karena apa? Kita nggak ada depan ya, nggak ada A-nya di sini. Nah, imajinernya adalah 1. Kalau C2 berarti 2. Begitu ya teman-teman, ini untuk bilangan kompleks. Lanjut lagi kita ke bilangan boolean, bahwa di mana bilangan boolean ini hanya bisa true dan false. Dan teman-teman harap ingat bahwa huruf T dan huruf F-nya harus kapital atau huruf besar. Nih, true-nya T-nya besar, F-nya false, F-nya juga besar. Nah, tipe boolean sendiri sebetulnya adalah subtipe dari integer, tapi hanya bisa dengan nilai true dan false. Sehingga mudah untuk menerjemahkannya antara keduanya menggunakan fungsi int dan fungsi bool untuk mengkonversi dari boolean ke int dan sebaliknya. Sebagai contoh, int dari true adalah 1, int false adalah 0, bool 1 adalah true dan bool 0 adalah false. Jadi boolean itu hanya 2, 1, 0 saja. 1 adalah true atau benar, 0 adalah false atau salah. Oke ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke topik berikutnya, yaitu tuples, di mana tuple adalah kumpulan objek yang tidak dapat diubah, di mana setiap elemennya, ini elemennya ya, memiliki posisi tertentu yaitu indeksnya, dan posisi itu tidak bisa berubah. Jadi kita tidak mungkin untuk mengubah, menambah, atau menghapus elemen dari tuple yang telah dibuat. Tuple dibuat dengan tanda kurung biasa ya, kurung buka, kurung tutup. Sebagai contoh ini tuple 1, tab 1 sama dengan buka kurung 1,3,5,7. Maka isinya adalah seperti ilustrasi di bawah ini. Indeks ke 0 isinya 1, indeks ke 1 isinya 3, indeks ke 2 isinya 5, dan indeks ke 3 isinya adalah 7. Oke. Nah, kita bisa mengakses elemen dari tuple dengan cara kita menggunakan tanda kurung siku. Nah, nanti dengan indeks itu akan mengembalikan objek atau angka ataupun isi dari tuple tersebut pada indeks yang kita inginkan. Nah, sebagai contoh di sini di atas kita punya tuple tadi 1357. Maka kita bisa mengambil isinya dengan cara tab 1 siku 0. Nah, garing T itu ini digunakan untuk membuat tab ya. Tab itu gesernya yang seperti ini, tab.
Kalau kita misalnya di Word itu bisa pakai tab. Nah, ini kalau pakai karakter adalah garis miring terbalik T. Habis itu tab 1 0, berarti indeks ke 0 yaitu 1 2 3 1 0 1 2 3. Oke ya. Nah, tuple sendiri bisa berisi tipe data yang berbeda. Sebagai contoh yang di sini ya, bisa satu itu adalah integer, berikutnya ada string, berikutnya boolean, berikutnya adalah float. Jadi nggak ada masalah di tuple di sini. Mau bervariasi tipe angkanya ya di dalam satu tuple. Nah, berikutnya adalah list, di mana list adalah wadah untuk objek yang dapat diubah dari objek yang lainnya. Nah, di sini list mendukung semua fitur tuple, tetapi karena list dapat berubah, sangat memungkinkan untuk menambahkan elemen ke list, menghapus elemen tersebut dan memodifikasi elemen tersebut. Nah, elemen-elemen dalam list akan mempertahankan urutannya sampai kita akan ubah. Sebagai contoh, saya punya list 1 dengan namanya Mega, Salman, Arif, dan Zahra. Seperti halnya tuple, dia berurutan, tapi ingat, di list ini diawali dengan kurung siku dan diakhiri dengan kurung siku. Ini seperti halnya kita ingin membuat yang namanya matriks. Oke. Jadi Mega di list indeks 0, Salman di indeks 1, Arif di indeks 2, dan Zahra di indeks 3. Oke ya, kita lanjut. Nah, list sendiri kita bisa membuat seperti namanya list yang berjaring atau berakar. Jadi contohnya ini kita punya listnya 01, di mana 0-nya nanti isinya 2 lagi, di mana 0 lagi di bawahnya akan ada isinya dan seterusnya. Cara bikinnya seperti apa? Cara bikinnya yuk kita bisa lihat seperti ini. Di mana kita punya tuple 1 terus John terus 34, lalu kita punya list di sini Smith sama John, kita gabungkan nih. Tuple 1 dan list 1 nih. Tuple 1 dan list 1. Lalu tuple 2-nya adalah list 2 ditambah apple sehingga keluarlah T2. Inilah isinya. Apple sebagai 1, oke. Lalu isi yang di 0 ini kita buka lagi, ini isinya ada 2, di mana kedua isinya adalah terdiri dari isi di sini dan di sini. Oke ya. Lalu bagaimana caranya kita mengakses elemen list itu? Nah, akses elemen listnya itu teman-teman bisa dengan cara kita menggunakan kurung siku seperti hanya tuple tadi ya. Kita pakai kurung siku. Jadi misalnya L1 kita punya isinya kayak gini, maka print L1 kurung siku 0 akan keluar nanti listnya, yaitu indeks ke 0, yaitu bernilai 1. Oke. Berikutnya, selain menggunakan angka tadi atau indeksnya, kita bisa menggunakan contohnya di bawah ini. Misalnya adalah list 1, maka keluarnya adalah Paul. List minus 1 adalah Ringo. Artinya apa? Minus 1 itu adalah dari ujung. Dari ujung sini ya teman-teman. Minus 1, minus 2, minus 3, minus 4. List 1 sampai dengan 3, oke. 1 sama dengan 3 dia 1, 2, 3. Nih, 1, 2, 3. Maaf, list 1 sampai 3 karena ini lebih dari 1 kurang dari 3. Maaf, indeksnya ini kan 0, 1, 2, 3 nih. Jadi 1 lebih dari 1 berarti Paul, terus kurang dari 3 artinya George. Seperti itu ya. Nah, kalau misalnya 1.23 itu artinya apa? Artinya dari awal sampai dengan kurang dari 3. Jadi 0, 1, 2 nih, John, Paul, dan George. Kalau list 1.2 artinya apa? Lebih dari 1 sampai dengan yang terakhir. Sebagai contoh ini adalah Paul, George, dan Ringo. Oke ya. Jadi kalau di list akan cukup menarik juga, kita bisa mengambil data listnya dengan berbagai cara ya. Lalu bagaimana caranya menambahkan elemen list? Di mana elemen list ini bisa ditambahkan dengan 3 cara, yaitu dengan menggunakan append, extend, dan plus sama dengan. Nah, sebagai contoh kita punya Agus, Rendra, Samuel, Linda, Anggi. Saat ditambahkan Anggi di sini, jadi langsung appendnya di sini. Linda, Anggi. Lalu ada Ardi Sukma, maka Ardi Sukma tambah di sini. Plus lagi Surya Putra, maka Surya Putra akan ditambahkan. Jadi append
extend dan sama plus itu akan menambahkan di akhir. Ya, dari akhir, elemen terakhir maka ditambahkan setelahnya. Kalau kita ingin menyisipkan, bagaimana caranya? Nah, pakai namanya insert. Insert kita ingin masukkan ke indeks keberapa? Indeks ke-1 sebagai contoh, yaitu kita ingin menambahkan namanya Anggi. Maka Anggi akan masuk di antara Agus dan Rendra. Ini sebagai contohnya teman-teman ya. Lalu bagaimana kita menggabungkan list? Nah, kalau menggabungkan list caranya gampang banget. Kita bisa bikin list baru, tinggal list 1 ditambah dengan list 2. Maka hasilnya seperti ini teman-teman. Dimana nanti list satunya Agus, Rendra, Samuel, Linda. Lalu kita tambahkan dengan angka 1, 2, 3, 4. Error enggak? Enggak, karena list bisa menggabungkan berbagai macam tipe data. Seperti halnya juga tuple. Jadi enaknya di Python seperti itu. Lalu kita ingin menghapuskan elemen. Nah, contohnya di sini ya. Kita ingin menghapus Agus, maka kita bisa pakai remove. Setelah Agus hilang, maka Rendra yang dari indeks 1 akan pindah ke indeks ke-0. Ini Samuel ke-1 dan Lindanya yang ke-2. Selain menggunakan remove, kita bisa menggunakan apa teman-teman? Nah, kita bisa menggunakan del. Nah, tapi kalau del ini kita pakai list kurung siku indeksnya keberapa. Nah, sebagai contoh saya ingin menghapus Rendra, maka Rendra itu di list 1. Jadi del list 1. Sebagai contoh nih ya, Agus, Rendra, Samuel, Linda. Rendranya saya hapus. Sisanya tinggal Agus, Samuel, dan Linda. Oke teman-teman, demikian teman-teman video pembelajaran kita pada episode kali ini. Jangan lupa teman-teman untuk subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman yang lainnya agar kita bisa selalu belajar bersama-sama. Never stop learning. Sampai jumpa pada video berikutnya. Bye-bye.